Kerjasama DSA. Kebijakan kerjasama. Kebijakan pemerintah dalam kerjasama desa. Sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial, social being, adalah saling tergantung dan saling membutuhkan. Sifat dasar ini juga berlaku pada masyarakat. Setiap kesatuan masyarakat tidak dapat hidup terisolir, ia selalu terhubung dan membutuhkan masyarakat lain. Sifat dasar tersebut lebih nyata lagi di zaman mutakhir. Kerjasama ini dilakukan karena sama-sama memiliki kepentingan. Masyarakat desa sadar sepenuhnya bahwa mereka tak bias hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karenanya, kerjasama ini dilakukan. Tentu kerjasama yang dilakukan antar desa ini tidak boleh merugikan masing-masing pihak. Terciptanya kerjasama antar desa pasti melalui sebuah proses. Kesadaran akan kepentingan yang sama membuat isu ini menjadi bahan diskusi masyarakat. Dalam lingkup desa dan masyarakat desa, sifat saling membutuhkan tersebut tampil dalam berbagai bentuk. Misal dalam perdagangan, pertukaran tenaga atau lapangan kerja, konsumsi air di sebuah desa yang sumbernya terletak di desa lain, gotong royong, dan lain sebagainya. Di banyak daerah, sifat saling membutuhkan antar desa dapat terjalin dan diperkuat oleh faktor kekerabatan atau adat istiadat yang sama. Singkatnya, sifat saling membutuhkan dan sifat saling terhubung antar masyarakat merupakan kenyataan dasar yang menandai kehidupan masyarakat manusia sejak dulu hingga sekarang. Kerjasama desa digagas dan dilakukan dengan memasukkan aspek kelestarian SDA serta tidak berdampak pada marginalisasi, mendiskreditkan kelompok perempuan, miskin dan minoritas, berbeda adat suku, agama, delel. Kenyataan tersebut menjadi salah satu latar belakang pengaturan kerjasama desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kerjasama desa sebenarnya telah ada sejak lama, namun belum terlembagakan dan diakui serta diberikan ruang hukum yang cukup kuat. Namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada bab 11, maka kerjasama desa mendapat pengakuan. Sama di bidang pemerintahan desa. Baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 menjelaskan adanya dua jenis kerjasama desa, yaitu kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga. Dengan telah dimasukkannya kerjasama desa di dalam Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kerjasama desa telah memiliki payung hukum yang kuat seiring dengan kewenangan desa yang semakin luas terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian kerjasama. Menurut Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kerjasama Desa didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kerjasama desa tidak didefinisikan secara eksplisit, hanya di pasal 91 disebutkan, desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lain dan atau kerjasama dengan pihak ketiga. Sedangkan pada pasal 92 ayat 1, Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa kerjasama antar desa meliputi a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, b. kegiatan kemasyarakatan,
pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa, dan atau C. Bidang keamanan dan ketertiban pada pasal 2 disebutkan, kerjasama antar desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa. Sementara itu, pada pasal 93 Undang Nomor 6 Tahun 2014, kerjasama desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada pasal 2 disebutkan, kerjasama antar desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa. Sementara itu, pada pasal 93 Undang Nomor 6 Tahun 2014, kerjasama desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian mengacu pada kedua regulasi di atas, kerjasama desa dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan dituangkan melalui peraturan bersama kepala desa. Tujuan dan manfaat kerjasama desa. Tujuan kerjasama desa. Tujuan dari desa-desa melakukan kerjasama secara prinsip dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni tujuan yang bermotif ekonomi dan non-ekonomi. Non-ekonomi bisa berupa kerjasama antar desa dalam rangka keamanan dan ketertiban, kebutuhan dasar, air bersih, pelestarian lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan kerjasama antar desa yang bertujuan ekonomi lebih dimaksudkan untuk peningkatan pendapatan asli desa, PADES, misalnya dengan membentuk BUMD desa bersama. Sedangkan kerjasama desa dengan pihak ketiga sesuai pasal 93 Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Manfaat kerjasama desa. Kerjasama desa baik yang berupa kerjasama antar desa dan atau kerjasama desa dengan pihak ketiga, banyak memberikan manfaat kepada desa, namun manfaat yang paling penting adalah melalui kerjasama desa, maka diharapkan akan dapat mempercepat proses kemajuan dan kemandirian desa yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Yang perlu diperhatikan apapun bentuk kerjasama antar desa dan atau kerjasama desa dengan pihak ketiga, desa harus memiliki keberpihakan pada orang miskin dan kelompok marginal rentan lainnya, perempuan, penyandang disabilitas. Ruang lingkup kerjasama desa. Sesuai dengan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berdasarkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017, maka ruang lingkup kerjasama desa dapat dipilah menjadi dua, yakni Kerjasama antar desa, meliputi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa, dan atau bidang keamanan dan ketertiban. Kerjasama desa dengan pihak ketiga meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa Pasal 3, disebutkan yang melakukan kerjasama dengan desa yang dilakukan antara lain. Desa dengan desa lain dalam 1. Kecamatan, dan Desa dengan desa lain antar kecamatan dalam 1. Daerah kabupaten/kota. Apabila desa dengan desa lain di daerah kabupaten kota maka harus mengikuti ketentuan kerjasama antar daerah. Pelaksanaan kerjasama antar desa diatur dengan peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa. Dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa Pasal 4 disebutkan bahwa
kerjasama antar desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM desa dan atau kerjasama antar desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh pemerintah desa. Kerjasama antar desa sebagai mana dimaksud disepakati melalui musyawarah. Dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerjasama desa di bidang pemerintahan desa, pada pasal 5 disebutkan bahwa kerjasama pihak ketiga dilakukan dengan kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud terdiri atas kerjasama atas perkarsa desa dan kerjasama atas perkarsa pihak ketiga. Pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama melalui kesepakatan musyawarah desa. Dalam kerjasama desa terdapat peraturan desa dan perjanjian bersama sebagaimana yang dimaksud dalam beberapa pasal di atasnya paling sedikit memuat. Ruang lingkup kerjasama. Bidang kerjasama. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama. Jangka waktu. Hak dan kewajiban. Pendanaan. Tata cara perubahan penandan dan pembatalan dan penyelesaian perselas. Kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan kebutuhan desa dan kemampuan HPB desa. Camat atau sebutan lain atas nama Bupati Wali Kota memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar desa ataupun kerjasama desa dengan pihak ketiga. Bidang dan potensi desa. Bidang dan atau potensi desa yang menjadi kerjasama desa meliputi bidang Pemerintahan desa. Pembangunan desa, Pembinaan Masyarakatan desa, dan Pemberdayaan Masyarakat desa. Bidang dan garis miring atau potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dikerjasamakan antar desa meliputi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing. Kegiatan Kemasyarakatan, Pelayanan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat antar desa, dan/atau Bidang Keamanan dan Ketertiban. Dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Pasal 10 dikatakan bahwa bidang dan atau potensi desa yang akan dikerjasamakan tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Dalam hal bidang dan atau potensi desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa. Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan. Perubahan atau berakhirnya kerjasama desa. Perubahan atau berakhirnya kerjasama desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak. Perubahan atau berakhirnya kerjasama desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama desa berakhir apabila kerjasama tidak dapat dilaksanakan, terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian. Tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai. Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian. Dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek kesepakatan atau perjanjian hilang. Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat desa, daerah, atau nasional. Berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian. Penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan. Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama desa diselesaikan segera. Musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan. Apabila terjadi perselisihan kerjasama desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat atau sebutan lain.
Apabila terjadi perselisihan kerjasama desa pada wilayah kecamatan yang berbeda, pada satu daerah kabupaten kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati Wali Kota. Penyelesaian perselisihan untuk kerjasama antar desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan untuk kerjasama desa dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil kerjasama desa. Hasil pelaksanaan kerjasama desa berupa uang merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening kas desa. Hasil pelaksanaan kerjasama desa berupa barang menjadi aset desa. Hasil pelaksanaan kerjasama desa digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pembinaan dan pengawasan. Dalam pelaksanaan kerjasama antar desa terdapat pembinaan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Adapun tingkatan pembinaan sebagai berikut. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan kerjasama desa dan lembaga kerjasama desa. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama desa dan lembaga kerjasama desa. Bupati Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama desa dan peningkatan kapasitas lembaga kerjasama desa. Pembiayaan. Biaya kerjasama antar desa dibebankan APA-APB desa. Biaya kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerjasama. Pemetaan dan identifikasi potensi kerjasama desa. Potensi secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti kemampuan, kekuatan, kesanggupan dan daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, sedangkan wilayah dalam hal ini bermakna lingkungan daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, atau desa. Untuk keperluan ini bisa dipilih wilayah tertentu, misalnya meliputi potensi wilayah desa. Jadi, potensi desa mengandung arti kemampuan yang dimiliki desa yang memungkinkan untuk dikembangkan. Kemampuan yang dimiliki suatu desa yang mungkin untuk dikembangkan tetap selamanya akan menjadi potensi, bila tidak diolah, atau didaya gunakan menjadi suatu realita, berwujud kemanfaatan kepada masyarakat. Karena itu potensi wilayah memerlukan upaya-upaya tertentu untuk membuatnya bermanfaat kepada masyarakat. Kemampuan yang dimiliki suatu desa yang mungkin untuk dikembangkan tetap selamanya akan menjadi potensi bila tidak diolah atau didaya gunakan menjadi suatu realita berwujud kemanfaatan kepada masyarakat. Karena itu potensi wilayah memerlukan upaya-upaya tertentu untuk membuatnya bermanfaat kepada masyarakat. Identifikasi potensi wilayah dilakukan untuk memperoleh data keadaan wilayah dan agroekosistem dengan menggunakan data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh di lapangan baik dari petani maupun masyarakat yang terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari monografi desa, kecamatan, BPP dan atau dari sumber-sumber lain yang relevan. Identifikasi data primer bisa dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan wawancara semi terstruktur menggunakan teknik PRA. Sedangkan identifikasi data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh data potensi wilayah dan agroekosistem dari data monografi desa _kecamatan -DPP dan sumber lain yang mendukung. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan desa antara lain bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, serta memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Namun saat ini masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan sehingga sangat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat.
Rendahnya kreativitas sumber daya manusia di desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masa lalu mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbengkalai tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat. Pembangunan desa hakikatnya merupakan basis dari pembangunan nasional. Karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri, maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia. Untuk bisa mewujudkan semua ini, maka pemerintahan desa bersama-sama dengan segenap lembaga dan tokoh masyarakat perlu mengenali potensi apa saja yang ada baik fisik maupun non-fisik dan memahami bagaimana strategi dan cara mengembangkan potensi tersebut agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dalam pengembangan potensi desa harus disesuaikan dengan permasalahan kehidupan atau kebutuhan masyarakat agar hasilnya benar-benar bisa dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan secara luas sesuai tujuan yang telah disepakati bersama. Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua. Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, Pasal 6 mengatur tentang isi peraturan bersama dan perjanjian bersama yang sedikitnya berisi tentang ruang lingkup kerjasama, bidang kerjasama, tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama, jangka waktu, hak dan kewajiban, pendanaan, tata cara tentang perubahan, penundaan dan pembatalan serta penyelesaian perselisihan, pelaksanaan kerjasama antar desa maupun kerjasama desa dengan pihak ketiga difasilitasi oleh camat atas nama bupati. Bidang dan potensi desa dalam kerjasama antar desa adalah bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal-hal yang bisa dikerjasamakan antar desa seperti pengembangan usaha bersama untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa hingga bidang keamanan dan ketertiban. Bidang atau potensi desa yang akan dikerjasamakan harus tertuang dalam RPJMDes dan RKP Desa. Jika hal yang akan dikerjasamakan antar desa belum ada dan tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDes, maka harus melakukan perubahan RPJMDes dan RKPDes sesuai aturan perundang-undangan, yaitu melalui perencanaan pembangunan desa. Tata cara kerjasama desa baik kerjasama antar desa maupun kerjasama dengan pihak ketiga didahului dengan adanya persiapan. Pada tahap persiapan perlu dilakukan hal sebagai berikut. Kerjasama antar desa. Kepala desa melakukan inventarisasi atas bidang dan atau potensi desa yang akan dikerjasamakan. Bidang dan atau potensi desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam musyawarah desa. DPD menyelenggarakan musyawarah desa setelah kepala desa menyusun skala prioritas kerjasama desa. Hasil musyawarah desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerjasama. Bidang dan atau potensi desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil musyawarah desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dan menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan atau potensi desa yang akan dikerjasamakan. Kerjasama dengan pihak ketiga. Pemerintah desa melakukan inventarisasi atas bidang dan atau potensi desa yang akan dikerjasamakan. Bidang dan atau potensi desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam musyawarah desa. Bidang dan garis miring atau potensi desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan atau potensi desa yang akan dikerjasamakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 dapat dilihat bahwa identifikasi potensi adalah titik mulai dalam pelaksanaan kerjasama desa. Dengan melakukan identifikasi potensi desa maka dapat dijadikan dasar untuk menentukan pengembangan dan peluang kerjasama yang dapat dilakukan baik kerjasama antar desa maupun kerjasama dengan pihak ketiga. Tujuan identifikasi potensi desa. Secara umum tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat desa, kelurahan melalui pengembangan potensi unggulan dan penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sekra khusus tujuan pengembangan potensi desa adalah meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokrasi dan bertanggungjawab. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga miskin. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran unit pengelola keuangan dan usaha, UPK, sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha. Mengembangkan potensi ekonomi unggulan desa, kelurahan yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi desa, kelurahan. Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar dinas, instansi provinsi dan kabupaten, kota maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program. Strategi identifikasi potensi kerjasama desa. Agar pengembangan potensi desa bisa terarah sesuai program tujuan yang telah disusun, efisien dari segi tenaga, biaya dan waktu serta efektif sesuai tujuan dalam arti hasilnya benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat maka, pertama perlu dipahami dan potensi apa saja yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan, kedua diinventarisir permasalahan-permasalahan kehidupan yang ada di desa, ketiga menentukan langkah-langkah pengembangan sesuai potensi yang dimiliki desa dan permasalahan, kebutuhan masyarakat yang dirasakan selama ini. Strategi identifikasi potensi kerjasama desa. Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua. Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Secara lebih rinci potensi desa dapat dijelaskan sebagai berikut. Potensi fisik. Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya. Misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral. Air meliputi sumber air dan fungsinya sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup dan juga aktivitas sehari-hari. Potensi non-fisik. Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotong royongan yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan. Lembaga desa, seperti Badan Perwakilan Desa, BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, LPMD, Tim Penggerak PKK, Rukun Warga, RW, Rukun Tetangga, RT, Karang Taruna, dan lain-lain. Lembaga Pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan desa, penyuluhan, simulasi, dan lain-lain. Lembaga Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, dan BKI. Lembaga ekonomi seperti Koperasi Unit Desa, KUD, Badan Usaha Milik Desa, BUMDES, Pasar Desa, dan Lumbung Desa. Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintahan desa. Peranannya sangat penting bagi perubahan dan tingkat perkembangan desa. Potensi fisik dan non-fisik desa tersebut merupakan faktor penunjang peranan desa sebagai hinterland, yaitu daerah penghasil bahan-bahan pokok bagi masyarakat kota.
Untuk mengetahui secara jelas potensi-potensi apa yang dimiliki desa, tentunya perlu dilakukan pendataan secara cermat dengan melibatkan segenap stakeholder desa, baik perangkat desa, lembaga-lembaga, dan tokoh masyarakat. Langkah-langkah identifikasi. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar pelaksanaan identifikasi potensi kerjasama desa bisa berjalan lancar, efektif dan efisien sesuai dengan potensi yang ada dan kebutuhan masyarakat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Melakukan pendataan dan kajian awal terhadap data potensi yang tersedia untuk menentukan objek-objek yang bisa dikembangkan. Melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan dalam memetakan potensi dan masalah serta fasilitasi-fasilitasi yang akan diimplementasikan. Melakukan pengkajian melalui tabulasi dan analisis terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan metode analisis yang telah ditetapkan. Menentukan skala prioritas potensi yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan. Merumuskan desain atau rencana strategis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan, berdasarkan kondisi real di lapangan. Mengimplementasikan desain atau rencana strategis yang telah dihasilkan. Dalam melakukan identifikasi potensi kerjasama desa perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara proporsional. Hal ini diperlukan agar setiap identifikasi mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mulai dari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek, pemanfaatan hingga pemeliharaan. Dengan mengembangkan partisipasi masyarakat, maka pembangunan akan lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan lebih bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pembangunan. Mereka merasa ikut memiliki setiap hasil pembangunan desa. Identifikasi potensi kerjasama desa yang partisipasif dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut. Sosialisasi identifikasi potensi kerjasama desa melalui musyawarah desa yang dihadiri perangkat desa, badan permusyawaratan desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, pimpinan rukun warga, RW, pimpinan rukun tetangga, RT, lembaga-lembaga desa dan tokoh masyarakat. Dalam sosialisasi ini perlu disampaikan maksud identifikasi potensi kerjasama desa, langkah-langkah yang perlu ditempuh, dan tugas serta peran masing-masing. Pendataan potensi desa dan kebutuhan masyarakat oleh masing-masing RT, selanjutnya dihimpun dalam rapat RW untuk dikirim ke pemerintah desa. Pemerintah desa menghimpun dan mendata potensi desa dan kebutuhan masyarakat dari setiap RT RW serta masukan dari lembaga. Musyawarah desa untuk merumuskan potensi desa yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan. Dalam musyawarah ini juga dibentuk tim-tim pengembang sesuai kebutuhan dan keahliannya. Masing-masing tim pengembang melakukan survei lapangan serta pengkajian untuk merumuskan skala prioritas pengembangan agar benar-benar bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hasil survei dan pengkajian disampaikan dalam musyawarah desa untuk disepakati sebagai program pembangunan desa dan dimasukkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah dan program tahunan. Implementasi identifikasi potensi kerjasama desa dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dalam musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat. Kemampuan yang dimiliki suatu desa yang mungkin untuk dikembangkan tetap selamanya akan menjadi potensi bila tidak diolah atau didayagunakan menjadi suatu realita berwujud kemanfaatan kepada masyarakat. Karena itu potensi wilayah memerlukan upaya-upaya tertentu untuk membuatnya bermanfaat kepada masyarakat. Pemerintah desa dan perangkat desa serta mitra pemerintah desa, BPD, LPM, DSB, sebagai penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa harus memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi potensi wilayah secara partisipatif untuk merencanakan pembangunan pedesaan yang berkaitan dengan masalah lingkungan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa cara untuk melakukan identifikasi potensi kerjasama desa yang dapat dilakukan dengan melibatkan dan menggunakan data dari berbagai pihak. Potensi dan aset desa melalui langkah 3D, dipetakan,
direncanakan, dikelola, berskala kerjasama antar desa. Manusia, petakan aset manusia, human asset, seperti pengetahuan, keterampilan, sumber penghidupan, etos kerja, daya beradaptasi, ketokohan representasi, dan lainnya. Alam, sawah, kebun, air, hutan, lingkungan hidup, keanekaragaman sumber daya alam, dan lainnya. Social, kerakunan, kepedulian, berorganisasi, emansipasi, nilai, budaya, potensi berjaring, dan sebagainya. Financial, tabungan, yuran warga, pie desa, pendapatan asli desa, UPA, dan lainnya. Fisik, tempat tinggal, transportasi, komunikasi, pasar, sanitasi, alat produksi, karya seni, situs bersejarah, dan lainnya. Gambar 1. 3D, dipetikan, dirincanakan, dikelola. Identifikasi potensi kerja sama desa dapat dilakukan melalui tahap sebagai berikut. Pemetaan potensi desa berdasarkan pengembangan dokumen RPJM desa. Desa memanfaatkan data dalam RPJM desa terkait potensi desa yang telah menjadi aset desa. Jenis aset dalam bentuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan seterusnya merupakan kekuatan desa untuk merancang dan memutuskan kerjasama desa melalui BUM Desa Bersama. Desa dapat memeriksa kembali dokumen RPJM desa kaitan dengan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa khususnya tentang kerjasama desa, kerjasama antar desa, dan atau pendirian dan pengelolaan BUM Desa Bersama. Apabila RPJM desa belum memuat kerjasama desa, kerjasama antar desa, dan atau pendirian dan pengelolaan BUM Desa Bersama, maka desa dapat melakukan review RPJM desa, musyawarah desa, dan bersepakat untuk melakukan pendirian dan pengelolaan BUM Desa Bersama sebagai program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Jenis aset. Nama aset. Status hak kepemilikan. Penilaian / taksaran nilai aset. Potensi dan rencana kegiatan. Sumber. Pembiayaan. Individu. Desa asterisk. Masyarakati. Swasta. Pemerintah. Cab kota / prov / pusat. Volume. Harga RP. Pengembangan. Pemeliharaan. Pelestarian. Sumber daya alam dan lingkungan. 1. Mata air. 2. DST. Sumber daya manusia. 1. 2. DST. Sumber daya. Social dan. Budaya. 1. 2. DST. Sumber daya economy. 1. 2. DST. Asterisk aset milik desa selanjutnya diregistrasi dalam buku aset desa. Desa, tanggal. Mengetahui ketua tim penyusun RPJM des. Rembug / sosialisasi kerjasama antar desa melalui musyawarah desa. Identifikasi potensi kerjasama desa dapat dilakukan dengan cara mengkomunikasikan potensi desa melalui proses sosialisasi rembuk desa. Identifikasi potensi kerjasama desa untuk kolaborasi, kerjasama antar desa, meliputi sumber penghidupan, sumber daya alam, dan layanan dasar. Hasil identifikasi potensi kerjasama desa akan menjadi acuan bagi penentuan kegiatan unit usaha BUM Desa Bersama, bahan dialog dalam musyawarah antar desa, dan dokumen peraturan bersama kepala desa, Permakades, tentang BUM Desa Bersama, termasuk art BUM Desa Bersama. Table 2 Pemetaan Sumber Penghidupan, Konto. Sumber. Penghidupan. Volume / Besaran. Yang dihasilkan. Yang terlibat. Peluang. Perdagangan konveksi. Kopia Mikina. Baju anak / desa.
Kelimpak Usaha Penjahit Kelimpak Pedagang Konveksi. Kerja Sama Antar Desa. Pertanian. Koklat. Kopi. Durian. Toko Desa. Kelimpak Petani. Kerja Sama Pemasaran, Kunjungan Wisatawan, Pikit Wisata Tanam, Outbound. Dana Bergular, PNPM MPD. 3 Milyar/Kutsa. Matan. Jasas Konveksi Dan. Perdagangan. Kelimpak Pemanfaat Dana Bergular Konveksi. Pendanaan untuk kelompok usaha yang sudah berkembang dalam skala antar desa dan ekspor. Toko outlet. Wisata Gunung Dan Imbang, PNPM Parawisata. Tiket Masuk Tempat Wisata Dana Penjinapan Homestay. Karang Taruna. Pok Darwis. Pemda KPD. Warga penyedia homestay. Pokdarwis Sebagai Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama. Kerjasama BUM Desa bersama dengan SKPD. Kerjasama Antar Desa Penyedia Homestay. Kesepakatan Tidak Ada Hotel/Investasi Dari Luar. Kerjasama Ticket Online. Table 3. Pematanisat Dan Sumber Daya Alam, Kanto. Potensi Alam. Volume/Lewis. Yang Menjalola. Peluang Diglola. 1. Alam Pegunungan. Desa. Pemda. Warasahan Sedempat. Ekowisata, Konservasi. Edukasi, Pemberdayaan. Masyarakat Antar Desa. 2. Flora/Fauna, Dan Kunikan Lainnya. Badang. Desa. Pemda. Pelibatan Masyarakat Untuk. Menjalola. Homestay Wisatawan. 3. Telaga. KM. Pemda. Toko/Grocer Desa Untuk. Pemasaran Produk Lokal. Desa Konveksi Karajinan. KU Kopi Lokal. 4. Embung. M. Desa. Kerjasama Antar Desa. Untuk Paket Wisata Embung. 5. Tanama Kopi. Kelimpak Tani. Penjemasan Produk Kopi. Pemasaran Promos ID. Kawasan Pertizan Wisata. Table 4. Pematan Layanan Dasar, Kanto. Jenny's Layanan. Kondisi. Peluang Pelayanan. Air Bersih. Embung Sudah Terbangun, Buta Saluran Air. Pam Desa. Persampahan. Pemilihan Sampah Wisata Sudah Dilakukan, Alat Bilam Memadai. Bank Sampah. Unit Penjalolan Sampah. Transportasi. Mobile Pengangkut Hasil Koklat. Kopi Konveksi, Saring Rusak. Pembilian Mobile Pelayanan Jasa Perdagangan Antar Desa. Wisata Sehat. Gria Koklat/Kopi Terbuka Ruang Untuk Terapi Kesehatan. SB Desa Dengan Menggunakan Ramuan Tradisional Untuk Wisatawan. Kesimpulan. Dalam rangka memperoleh data maka perlu dilakukan identifikasi. Identifikasi potensi harus dilakukan dengan teliti, efektif dan efisien dalam rangka untuk memperoleh data yang akurat. Identifikasi potensi sumber daya perdesaan harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan dilakukan melalui musyawarah desa. Potensi yang dikerjasamakan diperkuat dengan data yang dapat diperoleh dari tabel aset desa, tabel pendukung maupun data-data pendukung yang diperoleh dari instansi maupun situs terkait. Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Desa. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kerjasama desa dilakukan secara berjenjang sebagai berikut. Pusat. Pembinaan dan pengawasan kerjasama desa secara nasional menjadi tanggung jawab Menteri Dalam Negeri, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, dengan mengadakan koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Provinsi.
pembinaan dan pengawasan skala provinsi menjadi tanggung jawab gubernur, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa. Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan skala kabupaten/kota menjadi tanggungjawab Bupati/Wali Kota, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan. Masing-masing tingkat pemerintahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan pembinaan dan pengawasan pada masing-masing tingkatan pemerintahan sebagai berikut. Pusat. Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan secara nasional melalui kegiatan sebagai berikut. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama desa di bidang pemerintahan desa. Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota kepada desa terkait penyelenggaraan kerjasama desa. Memberikan pedoman penyusunan proposal kerjasama desa. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan kerjasama desa kepada pemerintah desa, BPD dan BAD. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam kerjasama desa kepada pemerintah desa, BPD dan BAD. Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada desa dalam rangka pembinaan kerjasama desa. Melakukan pendidikan dan pelatihan kerjasama desa kepada aparatur pemerintah desa, BPD dan BAD. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan kerjasama desa di desa tertentu. Provinsi. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam skala provinsi melalui kegiatan sebagai berikut. Melakukan pembinaan terhadap kabupaten kota dalam rangka penyusunan peraturan daerah kabupaten kota yang mengatur tentang kerjasama desa. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, BPD, dan BAD terkait kerjasama antar desa. Melakukan pembinaan kerjasama desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis. Melakukan bimbingan teknis kerjasama desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar desa. Kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam skala provinsi melalui kegiatan sebagai berikut. Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten kota yang dilaksanakan oleh desa melalui kerjasama antar desa. Memberikan pedoman penyusunan peraturan bersama kepala desa tentang kerjasama antar desa, peraturan kepala desa tentang BAD dan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Memberikan pedoman penyusunan proposal kerjasama desa. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap proses dan pelaksanaan kerjasama desa. Menetapkan pembiayaan alokasi dana kegiatan untuk penyelenggaraan kerjasama desa. Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang dipergunakan untuk melakukan kerjasama desa. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerjasama desa. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, BPD dan BKD. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan kerjasama desa. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa terkait penyelenggaraan kerjasama desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecamatan. Bupati/Wali Kota dapat melimpahkan pembinaan dan pengawasan kepada camat dengan kegiatan sebagai berikut. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap proses dan pelaksanaan kerjasama desa. Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang dipergunakan untuk melakukan kerjasama desa. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerjasama desa.
memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa terkait penyelenggaraan kerjasama desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Desa. Biaya pembinaan dan pengawasan terhadap kerjasama desa dibebankan kepada DIPA institusi pembina, sehingga pembiayaan dapat bersumber dari Pusat, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN. Tata cara kerjasama antar desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 91 dan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kerjasama Desa, kerjasama desa didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, kerjasama desa tidak didefinisikan secara eksplisit, hanya di pasal 91 disebutkan, desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lain dan atau kerjasama dengan pihak ketiga. Sedangkan pada pasal 92 ayat 1, UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, menyebutkan bahwa kerjasama antar desa meliputi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa, dan atau bidang keamanan dan ketertiban. Pada pasal 2 disebutkan, kerjasama antar desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa. Sementara itu, pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kerjasama desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian kerjasama desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 adalah kesepakatan bersama antar desa dan atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Kerjasama ini dilakukan karena sama-sama memiliki kepentingan. Masyarakat desa sadar sepenuhnya bahwa mereka tak bisa hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karenanya, kerjasama ini dilakukan. Tentu kerjasama ini tidak boleh merugikan masing-masing pihak. Terciptanya kerjasama desa pasti melalui sebuah proses. Kesadaran akan kepentingan yang sama membuat isu ini menjadi bahan diskusi masyarakat. Diskusi-diskusi ini akan mengambil sebuah kesimpulan, perlunya kerjasama antar desa atau tidak. Ruang lingkup kerjasama desa terdiri dari kerjasama antar desa, kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama antar desa dilakukan, desa dengan desa lain dalam satu kecamatan, dan desa dengan desa lain antar kecamatan dalam satu daerah kabupaten/kota. Ada beberapa aspek yang terkandung dalam kerjasama, yaitu 2 orang, lembaga, desa atau lebih, artinya kerjasama akan ada kalau ada minimal 2 pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya kerjasama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua pihak atau lebih yang bekerja sama tersebut. Aktivitas menunjukkan bahwa kerjasama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan ini membutuhkan strategi, bisnis, usaha. Tujuan _target merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerjasama usaha tersebut. Biasanya adalah keuntungan baik secara finansial maupun non-finansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua belah pihak. Jangka waktu tertentu menunjukkan bahwa kerjasama tersebut dibatasi oleh waktu. Artinya ada kesepakatan kedua pihak kapan kerjasama itu berakhir. Dalam hal ini, tentu saja setelah tujuan atau target yang dikehendaki telah tercapai.
Kerjasama antar desa dilakukan melalui tahapan meliputi. Tahap persiapan. Tahap persiapan dilaksanakan dengan tata cara. Kepala desa melakukan inventarisasi atas bidang dan atau potensi desa yang akan dikerjasamakan. Bidang dan atau potensi desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam musyawarah desa. BPD menyelenggarakan musyawarah desa setelah kepala desa menyusun skala prioritas kerjasama desa. Hasil musyawarah desa dapat menyepaka atau tak menyepaka untuk melakukan kerjasama. Bidang dan atau potensi desa yang telah disepaka untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil musyawarah desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dan menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan atau potensi desa yang akan dikerjasamakan. Menyusun peraturan bersama Kepala Desa. Tahap penawaran. Tahap penawaran dilaksanakan dengan tata cara. Kepala desa menawarkan rencana kerjasama kepada kepala desa lain dengan surat penawaran kerjasama. Surat penawaran kerjasama memuat paling sedikit. Bidang dan / atau potensi desa. Ruang lingkup kerjasama. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama. Jangka waktu. Hak dan kewajiban. Pendanaan. Tata cara perubahan, penundan, dan pembatalan. Penyelesaian perselisihan. BPD menyelenggarakan musyawarah desa setelah kepala desa menerima penawaran kerjasama. Hasil musyawarah desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerjasama, dan kepala desa memberikan jawaban secara tertulis kepada kepala desa yang menawarkan rencana kerjasama sesuai hasil musyawarah desa. Tahap penyusunan rancangan peraturan bersama Kepala Desa. Penyusunan rancangan peraturan bersama Kepala Desa dilaksanakan dengan tata cara. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran. Rancangan peraturan bersama kepala desa yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing pada saat musyawarah desa dan dikonsultasikan kepada Bupati Wali Kota melalui camat untuk mendapatkan masukan. Rancangan peraturan bersama kepala desa yang dikonsultasikan kepada Bupati Wali Kota melalui camat meliputi kerjasama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB desa. Masukan rancangan peraturan bersama kepala desa dari Bupati _Wali Kota melalui camat diterima oleh kepala desa paling lambat 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat. Apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf D, tidak ada masukan dari Bupati Wali Kota melalui camat, maka kepala desa menetapkan rancangan menjadi peraturan bersama kepala desa, dan masukan dari masyarakat dan Bupati Wali Kota melalui camat digunakan kepala desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan bersama kepala desa untuk disepakati bersama. Tahap penandatangan. Penandatanganan dilaksanakan dengan tata cara. Kepala desa yang melakukan kerjasama antar desa menetapkan rancangan peraturan bersama kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati, dan penandatanganan peraturan bersama kepala desa disaksikan oleh camat atas nama Bupati Wali Kota. Tahap pelaksanaan. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam peraturan bersama kepala desa oleh BAT dan menatazahakan pelaksanaan kerjasama oleh BGD. Tahap pelaporan. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dilaksanakan dengan tata cara. BAT wajib melaporkan hasil pelaksanaan peraturan bersama kepala desa kepada kepala desa dengan tembusan BPD dan Bupati Wali Kota melalui camat, dan laporan dilengkapi dokumen terkait kerjasama antar desa. Gambar 2 penjagaan kerjasama desa. Keterangan.
Proses kerjasama antar desa dapat diinisiasi oleh salah satu dari 2 atau lebih desa-desa yang akan melakukan kerjasama antar desa atau bisa juga secara bersama potensi kegiatan yang akan dikerjasamakan. Pemerintah masing-masing desa bersama masyarakat melakukan identifikasi potensi kegiatan yang akan dikerjasamakan. Pemerintah desa melalui kepala desa menawarkan rencana kerjasama kepada desa lain dengan surat penawaran kerjasama disertai komunikasi dan koordinasi secara intensif terkait rencana kerjasama antar desa. Masing-masing pemerintah desa melakukan musyawarah desa untuk membuat kesepakatan kerjasama dengan desa lainnya. Musyawarah antar desa membahas kerjasama antar desa. Membentuk badan kerjasama antar desa, jika dibutuhkan. Menyusun peraturan bersama kepala desa. Gambar 2 penjagaan kerjasama desa. Keterangan. Proses kerjasama antar desa dapat diinisiasi oleh salah satu dari 2 atau lebih desa-desa yang akan melakukan kerjasama antar desa atau bisa juga secara bersama potensi kegiatan yang akan dikerjasamakan. Pemerintah masing-masing desa bersama masyarakat melakukan identifikasi potensi kegiatan yang akan dikerjasamakan. Pemerintah desa melalui kepala desa menawarkan rencana kerjasama kepada desa lain dengan surat penawaran kerjasama disertai komunikasi dan koordinasi secara intensif terkait rencana kerjasama antar desa. Masing-masing pemerintah desa melakukan musyawarah desa untuk membuat kesepakatan kerjasama dengan desa lainnya. Musyawarah antar desa membahas kerjasama antar desa. Membentuk badan kerjasama antar desa, jika dibutuhkan.